وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاستمعوا تلاوته أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Jemaah majelis kajian rahimakumullah, kita masih dalam rangka melanjutkan tentang adab salatul jamaah dan bagaimana menunaikan salat berjamaah di rumah Allah. Mengawali majelis kita pada pagi ini, saya sampaikan suatu kisah yang berkaitan dengan kajian kita, itu kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Namanya Nafi' ibn al-Haris. Abu Bakrah itu kunyah. Kalau kita mendengarkan cerita orang Arab itu biasanya sama juga dengan kita, memiliki 3 yang melekat pada dirinya terkait dengan panggilan dan penamaan. Ada nama, kemudian ada gelar, kemudian ada panggilan. Ya, kalau kita contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah adalah nama Rasul. Kemudian ada panggilan. Biasanya seorang laki-laki sering dipanggil dengan sebutan nama anaknya, bapak si fulan. Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan kunyah. Jadi kalau orang hari ini sering dengar abu-abu ini, itu jangan diartikan Abu Gosok ya. Kalau saya, karena anak tertua saya Raihan, ya dipanggil kalau di Arab ya, Abu Raihan. Nah, kalau kadang ada yang biasanya dengan anak yang tua seperti Umar bin Al-Khattab. Umar itu adalah nama. Panggilannya adalah karena beliau adalah bapak dari Hafsah. Hafsah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dipanggil Abu Hafs, Abu Hafs, Abu Hafsah. Dan ada gelar. Gelar Nabi apa? Al-Amin. Nah, kemudian kalau kita contohkan kepada Umar bin Al-Khattab, gelarnya Al-Faruq. Kemudian gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Utsman ibn Affan gelarannya apa? Dzun Nurain. Laki-laki yang memiliki 2 cahaya mata Nabi. Kenapa? Karena ada 2 putri Nabi menjadi istrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika meninggal yang kedua itu, Utsman bersedih juga. Kata Nabi, kalau seandainya ada putri saya yang ketiga, wahai Utsman, saya nikahkan lagi dengan engkau nih. Enggak ada lagi. Fatimah sudah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib panggilannya adalah Abul Hasan. Kenapa? Putranya adalah Hasan. Gelarannya ada panggilan lain yang khusus kepada Ali.
kunyahnya, yaitu Abu Turab, bapak tanah. Ini aneh. Jangan dikatakan ada anak Ali namanya Turab, tanah, tidak. Itu berawal dari kisah ada sedikit gesekan dalam rumah tangga antara Ali dengan Fatimah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana menjadi mertua yang baik. Jadi mintua itu beraja loh. Nah, sebab banyak perceraian hari ini tidak sedikit pemicunya adalah orang ketiga. Orang ketiga itu bukan wanita idaman lain, bukan pria idaman lain, tapi orang tua. Kami jadi orang ketiga. Iyalah, antara suami istri, bapak dan ibu-ibu adalah orang ketiga. Nah, ternyata orang ketiga itu adalah orang tua karena tidak pandai jadi mertua. Jadi ada sekolah beraja jadi mintua kok aku tidak ada. Karena itu harus belajar bertanya bagaimana jadi mertua. Lihat Nabi, satu kali Nabi datang, jadi kisah Abu Turab tadi ya. Ini kemana-mana kita ini karena kita cerita Abu Bakar sebenarnya. Nah, Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah itu di mana? Di belakang rumah Nabi. Jadi kalau orang pergi umrah, dia hanya tahu Raudah. Di samping Raudah makam Nabi. Padahal itu pagar yang sekarang mengelilingi makam Rasul itu tidak hanya sekarang itu ya, tidak hanya mengurung rumah Nabi saja, itu sudah masuk ke dalamnya rumah Fatimah dan Ali. Jadi kalau orang tidak belajar sejarah dengan benar, banyak yang bingung ketika memahaminya. Misalnya, Nabi punya istri berapa? 11. 11 Pak. Tapi jangan dicoba pula 11. Nah, 11 yang hidup sampai akhir hayat beliau berapa? 9. 2 wafat ketika beliau hidup. Siapa itu? Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Zainab Ummul Masakin radhiyallahu anha. Ini wafat ketika Nabi masih hidup. 9 yang ditinggalkan oleh Rasul. Nah, 9 itu tidak masuk di dalamnya Ummul Walad, ibu dari anak beliau yang paling bungsu, yang merupakan hadiah dari Muqawqis. Tahu Muqawqis, pembesar Mesir yang merupakan boleh dikatakan gubernur Romawi di Mesir. Nabi berkirim surat Nabi dihormatinya, tetapi dia tidak bisa masuk Islam, tidak mau masuk Islam, khawatir dengan Romawi. Tapi dia hormati Nabi dengan dia kirim berbagai hadiah, diantaranya adalah Maria. Maria adalah orang Mesir, karena itu sering di belakangnya disebut dengan Al-Qibtiyah. Qibti itu adalah suku Mesir, penduduk asli Mesir sering menyebut Koptik gitu ya, Qibti, Al-Qibtiyah. Nah, kemudian ada katanya ada lagi budak yang lain, itu namanya Raihana. Nah, kita lanjut 9 tadi. Nah, kenapa bisa Nabi mengatakan adil di dalam ketika beliau ta'addud, menikahi lebih dari satu orang? Karena rumah bini beliau itu berdampingan saja satu. Rumah Aisyah, di depan rumah Aisyah Hafsah, di samping rumah Aisyah ada rumah siapa? Nah, maka dilihat lagi kalau pergi umrah tuh perlu itu pergi haji, peta itu. Nah, kemudian ada rumah Juwairiyah, ada rumah Zainab binti Jahsh, ada rumah yang lain-lain. Jadi berada di sekeliling masjid saja. Nah, karena itu Nabi bisa berlaku adil dalam memperhatikan. Tapi kalau memperhatikan surang di Jakarta, surang di Padang,
Apa lain nak mudo di padang, pas pai kanan tua lah mendamam sebadan. Nah ini sulit adil. Cuma masalahnya kalau wanita hari ini diperdamping-dampingkan seperti itu, terus menjadi polisi berdua. Kau tidak cakar-cakaran aja itu. Nah, jadi ketika kita memahami suatu kisah, suatu peristiwa, perlu kita tahu latar belakang dari peristiwa itu. Kembali kita ke Abu Turab. Jadi ini rumah Fatimah, di belakang rumah Aisyah. Sekarang sudah masuk dalam kurungan pagar makam Nabi. Jadi Nabi di samping melihat istri-istri beliau, juga sering melihat putri beliau. Satu kali Nabi menghampir. Jadi melihat itu di samping untuk menunjukkan kasih sayang, juga perhatian. Bukan hanya siang saja, tengah malam pun Nabi ikut membangunkan Fatimah walaupun telah menikah dengan Ali untuk tahajud. Nah itu jadi mertua yang baik. Jadi mertua yang baik itu nanti dipikirkan ibadah anak dan menantu kita itu bagaimana? Kau indah cincinnya nambah kamian, bajunya nanda bertukar, itu nak urusan awak itu. Nah, berarti mertua kini kau salah perhatian. Dan di perhatiannya, kau saja kau berlaki tak berubah gaya kamu saya piti daripada lelaki kau. Itu tak urusan awak itu. Itu urusan lelaki ini itu. Tapi nanti urusan solatnya tak pernah diurus. Nah, dan Rumi mana kalau sedang beralik? Lah jadi sultan tu tak jago subuh. Tak ada kamar mandi di dalam tu. Di mana ke berwuduk? Tu tak mungkin dia tayamum. Air banyak. Amalih menjagoan sultan nah. Coba bayangkan. Alik awak aku kan banyak dan diperumit-rumit di adik. Bukan syarat. Syarat tak ada memperumit kita. Yang sering memperumit kita itu adat. Mempersulit. Iko nandak taimbau. Heboh. Pinyaram kurang bolak-balik. Nah, uang nyambutan tak setuju, memakak. Ada syarat sampai kesinan menyulitkan? Tak ada. Yang menyulitkan itu apa? Awak sendiri membuat berbagai aturan. Nah, sudah itu ahlul lail zuhur jam 10. Kalau di kami menjalang bakul bagai 10 lelaki suntiang. Pukul 2 balik baru tiba suntiang baru laki kau bakal menanggan lalu lah zuhur. Sudah itu pas asar tamu sedang banyak, tinggal puluh asar menjalang bergari nenek mamak naik puluh lalu bergari onde menjalang makan 2 jam loh belo berbagai macam persembahannya. Pukul 10 pukul sebalik baru selesai orang turun. Coba bayangkan kecewa kan jadi raja sehari itu setan sehari itu meninggalkan solat. Nah subuh tak terjaga sultan tadi tu. Yang saya minta tadi jandai itu menantu baru awak. Di menantu baru kau ada dispensasi tak solat. Itu jadi mintua dan tak pandai. Keraja mintua tu mengambilkannya selamat dunia akhirat, terutama akhiratnya. Kalau urusan dunia pandainya mau urus itu. Jadi perkara cincinnya tak bertambah, galangnya segadang tu, urusannya berdua lah tu. Nah, kalau lebih lebih ada awak ringankan. Kalau tidak, biarnya mandiri hidup. Nah begitu. Tapi urusan ibadah, lihat Nabi malam hari datang, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, itu tengah malam tu. Bangunlah, solatlah kalian berdua. Nabi solat. Nabi tidak mendengar adonan jago. Mendekik Nabi balik ke pintu tadi. Tak karih bauleh. Ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah, solatlah. Ketika itu bangun Ali bin Abi Thalib sambil menggosok-gosok mata. Buka pintu. Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Iko diri awak bukan di tangan Allah. Kalau nyo nak menjago dia letak jago sewak surang. Kalau indak nan wajib kalau dikakuk dewaknya. Sampai begitu. Mendengarkan itu, Nabi SAW menepuk kedua paha beliau sambil membaca firman Allah, wa kanal insan aktsaru syai'in jadala. Maknanya, terbuktilah sudah manusia kopal yang santiang membantah. Nabi pergi. Nah, jadi pada suatu kali Nabi datang kepada Fatimah, kisah Abu Turab tadi. Kemudian bertanya Nabi, mungkin dari wajah Fatimah sudah terlihat ada suasana kurang nyaman. Akhirnya Nabi bertanya, ya Fatimah, aina ibna ammik? Wahai Fatimah, mana anak pamanmu? Anak pamanmu. Kenapa anak pamanmu? Artinya dia ada ikatan darah denganmu. Bapaknya adalah paman ayahmu, gitu ya kira-kira. Jadi kalau nampak sedang bersiarak anak jaminan tua awak. Nah, jadi agih peluang anak awak mengadu kawak. Jadi mengecet maminan tu mama. Nah, nampak itu gak berfikirnya tuh untuk mengadu. Tapi kalau awak tanya malaki kau, itulah dia ma tadi tu. Nah, lihat Nabi bagaimana Nabi. Jadi kalau orang kini mengecen diksi itu harus dipilih. Kata dan kalimat itu harus dipilih. Orang awak keceknya santiang dalam mempergunakan kata-kata dulu, kini tidak leh. Nah, aina ibna ammik? Mana anak paman engkau? Artinya apa? Nabi ingin mengingatkan bahwa engkau dengan Ali bin Abi Thalib bukan hanya terikat dengan pernikahan, tetapi ada hubungan kekerabatan. Nah, Fatimah ketika itu memanfaatkan juga, kharaja mutaharrishan alayya. Nyo keluar tadi kesal kambo. Coba lihat Nabi, kalau mentuo kini, batalisi itu sampai ke dapurnya. Mengapa kalian, apa kalian percakapan? Iyo tu laki kau macam itu. Itu perangai awak kini. Rasul tidak begitu. Walaupun dia berkata demikian, Nabi diam saja. Pergi saja Rasul. Jadi sebagai mentuo, sebagai mertua, tahu wak bilu awak harus satu, bilu awak harus tidak satu. Kau tidak patut satu-satu juga. Itu tidak pandai jadi mentuo namanya itu. Nah, Islam sampai ke situ mendidik kita, menuntun kita. Jadi kecekkan ajaran Islam kurang. Enggak, awak nandak namuh beraja tentang agama awak. Sampai ke situ. Nabi tidak komentar, tidak bertanya apa yang kalian pertengkarkan, apa yang kalian permasalahkan. Tidak ada. Nabi keluar saja, pergi saja meninggalkan Fatimah. Artinya apa? Tidak usah bawa cerita itu kambo dulu selesai kalian. Dan Nabi tahu menantu beliau kalau pai kema. Berbeda kalau laki-laki kini kalau baganyi ke kafe cari. Nah, kalau Nabi tahu menantu ambokok karakter seperti apa. Karena itu kalau dalam kondisi ada masalah, kama sampai larinya ke masjid. Nah, Nabi masuk ke dalam masjid, bertemulah Ali bin Abi Thalib sedang tergeletak, tertidur-tidur, mungkin karena beban fikiran atau letih, akhirnya menggeletak di atas lantai. Dan kita tahu lantai masjid Nabi tidak sebagus ini, tidak pakai karpet, pasir saja. Nah, akhirnya mungkin karena gelisah, balik suwok, balik kida sudah berkubang-kubang dengan tanah dan debu. Nah, ketika itu Nabi duduk dekatnya sambil membersihkan, sambil berkata, ya Abat Turab, wahai bapak tanah, bangunlah. Nah, itulah asal muasal cerita Abu Turab itu. Itu salah satu dari kunyah panggilan Ali bin Abi Thalib dan beliau senang sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan Abu Bakrah? Kita kembali. Jadi Abu Bakrah itu adalah panggilan kunyah.
Nama beliau sebenarnya adalah Abu Bakrah, itu adalah Nafi' ibn al-Haris. Nah, kisahnya begini terkait dengan salat berjamaah. Pada suatu kali Nafi' datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih ya. Jangan dikatakan ceritanya cerita Alibaba pula nanti indah. Ini Abu Bakrah atau Nafi' ibn al-Haris datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, tapi tidak ada dalam Sahih Muslim. Ini adalah infirad sendiri, Imam Bukhari menceritakan, tapi ada dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nah, kata Abu Bakrah, ji'tu, aku datang bertemu atau masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raki'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Ini perhatian, ini adab berjamaah. Masuk, Nabi sedang rukuk. Artinya berjamaah dengan sahabat. Kemudian wa qad hafazani hafazani nafs. Artinya apa? Saya ketika itu boleh dikatakan dalam keadaan tidak nyaman, terlambat, dan dalam keadaan ingin cepat-cepat dan susah, mungkin karena tergesa. Faraka'tu duna as-saff, maka aku rukuk. Jadi untuk mengejarkan supaya dapat rukuk dengan Rasulullah, supaya mendapatkan rakaat itu. Kan kalau di dalam pernah kita sampaikan, apabila seseorang datang dan bertemu imamnya sedang apapun, maka buatlah seperti apa yang diperbuat oleh imam. Jangan ditunggu. Ada sebagian orang yang terlalu perhitungan. Datang ke masjid, imam sujud. Ada dalam pengananya. Nah, luak sujud. Tidak ada ketetong cik rakaat. Aku orang beretong benar ya Tuhan. Akhirnya berbagai macam lah nanya kerajaan sampai imam tadi berdiri. Dan ibu-ibunya keluar lo badak. Imam masih sujud. Nah, orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sampai di masjid dalam keadaan apapun imam, fasna'u, perbuat seperti apa imam itu. Kalau imam rukuk, rukuk. Imam sujud, sujud. Nah, jangan ditunggu. Segera. Tetapi ingat, takbiratul ihram jangan lupa. Jangan beko tiba di misalnya imam rukuk, wah rukuk saya takbir tidak. Iya, takbiratul ihram dulu, masuk ke dalam salat. Setelah itu ikuti imam. Oh, nak baca doa istiftah kami? Tidak. Tu nak baca Al-Fatihah kami? Tidak. Nah, itu dikatakan imam yatahammal, imam menanggung apa yang luput dari jamaah. Jadi Abu Bakrah kasus seperti itu. Masuk, Nabi sedang rukuk. Nah, kalau kita dapatkan rukuk dengan imam, mungkin ilmu ini sudah ada pada Abu Bakrah, Nafi' ibn al-Haris ini. Kalau dapat rukuk dengan imam, maknanya tuma'ninatur rukuk, tuma'ninahnya, itu berarti orang itu mendapatkan rakaat tersebut. Kan begitu. Tapi kalau tidak dapat rukuk, tuma'nina rukuk, berarti dia fala ta'udduha, jangan hitung menjadi satu rakaat. Kan begitu dalilnya. Nah, mungkin inilah yang hadir dalam fikiran dari Abu Bakrah, sehingga ketika dia masuk belum sampai lagi di saf, rukuk saja di situ. Bayangkan, Bapak dan Ibu, dia baru masuk, mungkin baru di pintu mencari Nabi orang rukuk, dia rukuk belum pintu itu. Setelah itu berjalan dialah selangkah demi selangkah ke saf.
Apa bantu ni bayangnya tu. Nah kemudian setelah itu aku rukuk sebelum sampai ke saf, thumma mashitu ila saffi. Kemudian aku berjalan menuju saf dalam keadaan sedang salat. Nah, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan, selesai melaksanakan salat, qala, beliau berkata, ayyukumul ladzi raka'a duna as-saffi. Siapa tadi di antara kalian yang rukuk sebelum sampai ke saf? Ada dua. Kok bisa Nabi tahu? Ada dua riwayat yang mungkin jadi sandaran di sini. Riwayat pertama, ada lafaz lain yang mengatakan fadzukiralah, diceritakanlah oleh orang lain kepada beliau. Tapi ada juga yang bersandar. Nabi mengatakan, saya melihat kalian dari belakang punggung saja saya. Berarti itu mukjizat Rasul. Apapun kemungkinan, yang jelas dalam hadis itu Nabi tahu ada di antara sahabat yang menjadi jamaah beliau, rukuknya sebelum sampai di saf, kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju saf. Makanya beliau bertanya, ayyukum, siapa di antara kalian tadi, mana di antara kamu sekalian, alladzi raka'a duna as-saffi, yang rukuk sebelum sampai di saf. Qala Abu Bakrah. Abu Bakrah menjawab, berkata dia, nah, ana, saya ya Rasulullah. Jadi orang kalau salah tidak usah nyuruh, walaupun mungkin disalahkan, ngaku saja. Nah, kini mengaku kena payah dalam hidup ini. Kemudian cuma saya ingin kita belajar dari hadis ini banyak pelajaran berharga. Lihat reaksi Nabi. Kalau ustaz mungkin ya, ustaz kini, ulama kini mencari jamaah serupa itu, labaumu loh, mungkin tak tanggung kecil. Kamar saya selama ikut, tak berajar solat. Perangai pun langsung kerja bid'ah tu. Nah, tapi Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? Pendek tapi punya makna yang dalam. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Itu saja Nabi katakan. Siapa dia, mana di antara kalian tadi yang rukuk sebelum sampai ke saf? Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, zadakallahu hirsan. Allah menambah hendaknya untukmu semangat hendak atau ikut berjamaah. Jadi semangat engkau nak satu berjamaah itu zadakallah. Semangat engkau ingin mendapatkan pahala lebih itu zadakallah, ditambah hendaknya oleh Allah. Tapi nang kerja tadi jangan diulangnya nak. Nah, betapa lembutnya Nabi ya. Tak ada beliau hari ada. Tak pandai belajar. Nak bertanya apa kerja lah sebagai ikut tujuh solat lain. Tak ada begitu. Nabi katakan zadakallah hirsan. Allah menambah hendaknya semangat engkau ingin mendapatkan pahala lebih, ingin ikut berjamaah, zadakallah, ditambah-tambah hendaknya oleh Allah. Wala ta'ud, tapi nang kerajo serupa itu jangan diulang jadi. Allah. Nah, apa maknanya? Pertama, perbuatan Abu Bakrah tadi tidak membatalkan salat. Ya kan? Kalau batal salat, tentu Nabi mengatakan sebagaimana orang yang pernah keliru datang kepada Nabi mengucapkan salam, jawab salam oleh Nabi, alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, innaka lam tusalli, irja',
Setelah dijawab salamnya oleh Nabi, engkau belum lagi salat, kembali ulang salat engkau. Tapi Abu Bakar tidak. Nabi tidak menyuruh ulang. Apa maknanya? Apabila seseorang bergerak di dalam salat, gerak itu bukan gerak abas, bukan gerak main-main. Nah, tapi gerak karena hajat, kan dia berjalan dia nih. Itu tidak membatalkan salat. Itu makanya saya sering katakan, bagi nan talupo karena ikut menjadi kebutuhan orang kini. Payah meninggal. Lai diingatkan de imam kadang sebelum salat, sallu salata muwaddi'. Salatlah meninggalkan segala sesuatu, segala yang akan mengganggu dan nonaktifkan. Tapi ada je nan tekaja talupo. Pas sedang salat berbunyinya. Ada orang nambah pacik 3 kali menggarik berturut-turut batal solat. Akhirnya hani yang senyum. Nikmati lo lagu tu sama-sama di orang. Imam ragu lo baca ayat gara-gara itu. Kareh lo bunyinya tu. Nah, jadi apakah mengambil handphone dengan catatan tidak sengaja? Kalau sengaja jelas berdosa karena dia telah mengganggu orang lain, mengganggu kehusukannya. Tapi kalau dia tidak sengaja, apakah kemudian dia matikan? Dia ambil dari kantongnya, kemudian dia matikan, dia masukkan lagi. Apakah itu membatalkan salat? Tidak. Memang itu yang harus dilakukan. Tapi jangan dijawab lalu. Kalau sudah diambil, sudah salat dan hubungi ya. Tidak. Itu berbicara namanya batal. Tapi sekedar mematikan kemudian masukkan lagi, tidak membatalkan. Nah, ini di antara dalil bahwa gerakan berturut-turut salat itu, kalau gerakan itu abas, apa makna gerakan main-main. Tapi kalau perlu hajat, itu tidaklah merusak salat, tidak membatalkan. Tetapi tentu orang yang hibah dan memandang salat ini adalah sesuatu yang bernilai tinggi bagi dirinya, tentu dia akan waspada sebelum melaksanakan salat, segala sesuatu dia singkirkan. Nah, jadi apa adab ketika kita hadir dalam salat berjamaah? Yaitu ikuti imam. Kalau imam telah melakukan salat berjamaah, apa yang dibuat oleh imam, perbuat seperti itu. Kalau imam sujud, sujud. Takbiratul ihram, sujud. Imam rukuk, rukuk. Walaupun mengikuti itu tidak terhitung satu rakaat seperti dalam keadaan sujud atau doa, tetap susul imam. Itulah adabnya dan itulah sunnahnya. Ini kalau ada orang tidak melakukan itu, apa hukumnya? Salatnya tidak batal, tetapi dia khilafus sunnah. Dia tidak bersesuaian pekerjaannya dengan apa yang diberikan oleh Nabi sebagai petunjuk untuk hadir berjamaah. Sudah tahiyat masjid, sudah imam ketika apapun ikut dengan imam. Nah, kemudian kalau kita mau duduk dahulu, apa hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang duduk menunggu imam di dalam salat? Kemarin sudah kita katakan, kalau dia datang dan imam belum lagi, dia boleh tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjidnya tidak mungkin dia lakukan, ada khusus tahiyatul masjid, kemudian dia lakukan lagi ada rawatib, karena waktunya cukup cuma untuk rawatib saja, lakukan yang muakkadah rawatib saja, maka terlakukanlah tahiyatul masjid dengan itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 ayat 37. Fi buyutin adzinallah an turfa'a
wa yudhkara fiha ismuhu yusabbih lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi di rumah-rumah Allah diizinkan an turfa, untuk diangkat suara dan berzikir di dalamnya menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, bagaimana kita berzikir? Apakah ayat ini maknanya kita saling bertanding keras? Tidak. Karena Nabi telah mengingatkan, la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Ala, ketahuilah, sesungguhnya kulla wahid minkum, setiap kamu itu munaji rabbah, berbisik dengan Rabbnya. Jadi kalau akan berzikir, di dekat kita ada orang yang juga beribadah sama, maka mengangkat suara berzikir kalau ingin mengeraskan itu dunal jahari, yaitu tidak terlalu keras, dan boleh juga orang berzikir dengan zikir lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi apakah disuruh orang berteriak-teriak, bertahlil, bertakbir, sedangkan di sampingnya ada juga orang yang sedang salat, sedang beribadah? Tidak. Karena sampai hari ini belum ada bertemu oleh kita satu dalil pun Nabi SAW memimpin tahlil. Belum ada. Jadi belum ada sampai hari ini Nabi memimpin tahlil. Jangan dikatakan hadis yang dikatakan oleh Nabi, ala inna bidzikril inna afdalas salat afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan ada. Jangan dikatakan itu komando tahlil, tidak ada. Itu adalah i'lam, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah, inna afdalul dzikri, sesungguhnya zikir yang paling afdal di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Itu i'laman wa irsyadan, memberitahu dan memberi petunjuk saja. Tapi apakah pernah Nabi menjadikan kalimat itu sebagai memulai hentakan zikir? Tidak ada. Tidak ada riwayat. Jadi jangan dikatakan Nabi pernah tahlil bersama, ala inna afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti yang sekarang berjalan. Apakah Nabi pernah melakukan? Tidak pernah. Belum ada satu riwayat pun Nabi memimpin zikir seperti itu. Kalau selesai adalah riwayat ketika akhir bertakbir, la ilaha illallah. Tidak ada. Nah, jadi tidak kita temukan ada riwayat yang menunjukkan bahwa zikir itu dikomandoi oleh Rasul. Bahkan ya, di dalam talbiyah pun, talbiyah jemaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomandokan? Juga tidak. Nah, di dalam hadis Jabir jelas Rasulullah yulabbi, bertalbiyah, ahalla, beliau keraskan talbiyah beliau, dan sahabat bertalbiyah wala yarud. Nabi tidak membalas talbiyah sahabat. Bahkan di antara sahabat ada yang talbiyahnya ditambah dari apa yang dibaca oleh Nabi, dan Nabi mendengar, beliau diam saja. Labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Tidak ada, Nabi diam saja. Itu menunjukkan bahwa tidak ada tradisi yang diwarisi oleh Rasul. Zikir ini pakai dipimpin, pakai komando, ada hentakan awalnya dan ada hentakan penutupnya, tidak ada. Sampai hari ini tidak ada bertemu oleh kita riwayat yang seperti itu. Nah, kenapa ada di dalam tradisi
Saya melihat tradisi awalnya muncul karena sebagian dari umat, bahkan mayoritas umat ketika itu ummi. Ditambah dengan meluasnya Islam, Islam hadir di berbagai daerah yang di situ bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab. Nah, tentu di situ dibutuhkan pengajaran dalam bentuk talqin atau talqin, yaitu dibacakan kemudian diiringi oleh murid. Coba iringi, makanya talqin orang meninggal apa? La ilaha, kan diiringinya. Itu ditalqinkan. Untuk apa dahulu? Ta'liman, untuk mengajarkan. Nah, inilah yang saya lihat di dalam fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak suka imam itu terlalu lama duduknya setelah sholat itu. Kenapa? Karena jamaah yang terbaik itu dia bubarnya setelah imamnya bubar. Kalau lama mana imamnya bubar, jamaah bilu ketagak. Nah, karena itu beliau tidak ada menganjurkan harus mengeraskan bacaan zikir. Allahumma antas salam, aminkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. Tidak. Kecuali kata Imam Syafi'i, kalau itu dilakukan ahyanan, kadang-kadang untuk apa? Liyu'alliman nas, untuk diajarkan kepada manusia zikir setelah sholat itu. Jadi Imam Syafi'i cuma fatwakan membolehkan untuk apa? Ta'lim. Cuma di awak kini ku aneh, seolah-olah itu ukuran orang patut jadi imam pandai bertahlil muka. Padahal tugas imam itu telah selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tugas imam. Ada tugas imam yang lain? Dah. Nah. Jadi, kalau kita duduk menunggu datangnya imam untuk berjamaah, isilah dengan berzikir. Bolehkah kita memakai zikir lisan, mengeraskan sedikit suara? Boleh, tapi dengan catatan la yu'dhi ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mengganggu. Kenapa? Setiap orang bermunajat dengan Rabbnya, dia beramal. Apa hak kita untuk mengganggunya? Makanya sebentar lagi bulan Ramadan, sudah tidak lama lagi. Nah, juga itu perlu diperbaiki. Tadarus Al-Quran sampai pukul 2, mic-nya bantahan ke rumah orang bunyinya. Biarkan orang memilih amalan sunnatnya. Ada orang yang bangun di awal malam, ada yang bangun di akhir malam. Orang boleh beramal yang sunat, dia pilih mana yang nyaman bagi dia. Nah, kalau tidak mendengar suara awak tu keluar, tidak senang hati tadarus. Tidak ada perintah untuk itu. Makanya Nabi menegur Umar bin Al-Khattab ketika mengeras-ngeraskan bacaan, lima rafa'ta sautak, kenapa engkau keraskan bacaan engkau, suara engkau? Walaupun jawaban Umar bin Al-Khattab, inni uqidhun na'ima wa atrudu syaitan, saya ingin membangunkan orang yang tertidur, ingin mengusir syaitan supaya jangan menghampir kepada saya, tetapi Nabi mengatakan, ya Umar, turunkan volume suara engkau. Jadi ketika kita berzikir sejarah dunal jahal. Ambil antara jahar dan sir, jalan yang sedang. Itulah yang terbaik, berzikirlah. Karena memang di masjid, itulah yang disyariatkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 36 mengatakan, fi buyutin, di rumah-rumah Allah, adzinallah, Allah mengizinkan untuk apa? Anturfa'a, dikeraskan zikir, menyebut namanya, yusabbih lahu, bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan kita, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan sore hari. Jadi itu pekerjaan kita, menunggu. Kemudian manfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Sebagai apa?
sebagai waktu untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Bainal adzan wal iqamah doa la yurad. Doa tidak tertolak. Kemudian yang ketiga adalah al-hadzar min al-kalam al-batil wa la faidata fih. Berhati-hati dengan pembicaraan yang batil, yang tidak ada faedah. Nah, ingat apa kata Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Sa'id ibn al-Musayyab adalah ulama kalangan tabi'in. Man jalasa fil masjidi fa innama yujalisu rabbah fama haqquhu an yaqula illa khairan. Jadi ingat, siapa yang duduk di masjid berarti dia sedang duduk dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya setiap saat. Apabila hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Apabila hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Apabila seseorang datang kepada Allah berjalan santai, Allah berlari menyambutnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan rindu dan cintanya dia kepada hambanya. Sekarang dia berada di rumah Allah, di bahagian dari muka bumi ini yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada masjid tempatnya. Berarti dia sedang duduk di mana? Sedang duduk bersama Allah Azza wa Jalla. Karena itu fama haqqu an yaqula illa khaira. Apa haknya untuk mengatakan selain yang baik? Karena itu sampai di dalam masjid. Sebenarnya bukan dalam masjid saja, di mana-mana, tapi dalam masjid kehormatannya akan lebih terasa. Jangan ucapkan perkataan-perkataan batil. Bahkan perkataan-perkataan yang sia-sia saja, la faidata fih, yang tidak ada faedah padanya, tidak ada gunanya. Bukankah tanda keislaman orang itu baik? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan apa yang tidak penting, tidak mendatangkan faedah. Aguno orang detong, laki orang dah pulang mengaluak dan nebo. Musaji itu jadikan majlis untuk pergunjingan. Jangan. Kemudian berikutnya al-hadzar min raf'is shaut. Ingatkan lagi, jangan menyakiti, jangan mengucapkan perkataan-perkataan. Jangankan akan perkataan yang tidak baik dengan keras-keras, berteriak dan sebagainya. Kadang tanpa sadar handphone berbunyi, berjawab dalam saji, mengecek dalam tuannya, lupa seorang. Orang kalau dalam telepon kan lupa orang di sekitarnya. Celilah tangannya nunjuk-nunjuk, tak nampak ada orang menelepon, tak tidak. Baik kasih kuah, taruh kasih nan, tiba kasih kuah, biasa itu seorang. Orang jauh di Jakarta, tu mana nampak tangannya ke muka ke belakang. Tapi itulah orang lupa. Akhirnya dia lupa bahwa dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berhati-hati. Dan termasuk juga jangan membuat kegaduhan. Karena itulah makanya anak-anak yang akan dihadirkan ke rumah Allah adalah anak-anak yang telah pandai salat dan pandai menjaga adab bermajlis. Jadi tidak ada di dalam petunjuk Nabi bahwa orang membawa anak berulang ye bojo, dan 2 bulan bojo, dan 5 bulan bojo. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW pernah mendengarkan bayi menangis dan Nabi mengira bahwa ibunya menjadi jamaah beliau di belakang. Beliau perpendek bacaan ayat. Khawatir nanti terganggu ibunya dan terganggu jamaah lainnya. Artinya masjid harus dibuat siap untuk apa? Untuk tempat beribadah yang khusyuk. Jadi jangan sekarang ada orang yang keliru mengatakan ada masjid ramah anak, ada masjid tidak ramah anak. Saya mau tahu tuh pengurus yang punya ide seperti itu, kira-kira ukurannya apa? Ukurannya. Apakah masjid itu boleh dibuyakan anak-anak bermain orang sedang salat berjamaah? Itu tidak ramah anak namanya. Itu tidak mengerti mau urus musaji namanya.
Jadi pengurus masjid harus tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, saya tidak setuju betul dengan berbagai teori hari ini. Mendidik anak itu tidak boleh ditegur, tidak boleh dilarang. Nah, itu teori yang tidak baik masuk ke dalam tubuh umat Islam sehingga anak-anak hari ini tidak bisa diatur. Itu penyebabnya. Karena dia tidak mau, tidak boleh diingatkan. Itu mesti ditinjau ulang tuh parenting yang seperti itu. Tidak mungkin Nabi keliru. Nabi saja menegur anak di meja makan. Ingat kan bagaimana Nabi mengajarkan? Kul biyaminik, samillah, baca bismillah, makan dengan tangan kanan engkau. Wa kul ma yalik, dan makan saja yang di dekat engkau, jangan dijangkau dari ujung meja ke ujung meja. Dididik oleh Nabi. Itu kan Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, itu kan umurnya baru belasan tahun. Dan ada lagi yang lain, beliau bawa, beliau boncengkan di atas kendaraan, beliau ajarkan, beliau tunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak. Ini hari ini datang pelatihan-pelatihan, membayar tanggung lah itu. Dan diajar anak-anak aku jadi tagak-tagan pedia salah. Masa kepala orang dipanjek ke pedianya? Kayaknya pun saji nyo tarik mit, nyo cempaan iko, nyo buat itu cari segala siapanya. Tu nan heran wak mencelik kini. Ini mengapa ini begini? Siapa yang mengajarkan cara mendidik seperti ini? Kalau memukulnya dalam makna menganiaya, jelas tidak boleh. Melakukan tindakan kekerasan yang membuat cacat, jelas tidak boleh. Tapi melecut kakinya dalam batas tertentu dibolehkan. Kalau dia telah melakukan suatu kekeliruan yang fatal. Nah, kekeliruan fatal itu bukan karena hujan-hujan di hari hujan, tapi karena meninggalkan kewajiban yang kelak harus dia lakukan. Meninggalkan sholat, kan itu hadisnya. Kenapa meninggalkan sholat? Kenapa tidak ada petunjuk Nabi? Si anak dan tak patua main-main hujan dengan buatlah cuy lah, tak begitu. Sholat. Kenapa? Karena itu kewajiban yang kelak setelah dia balik yang tidak bisa dia tinggalkan. Berarti itu adalah suatu pelajaran berharga. Diizinkan. Tetapi apakah dilampang? Tidak. Apakah dipukul mencacat? Tidak. Maknanya idribu itu lakukan hukuman, hukum dia. Kalau dia tidak melakukan juga salat, umurnya telah berapa? 10 tahun. Jadi karena itu masjid-masjid di saat-saat sedang beribadah, di saat-saat sedang ada kegiatan aktivitas, masjid ini ada dua tugas fungsi utamanya. Ini bagi pengurus masjid perlu ini. Yang pertama sebagai tempat menegakkan syiar ibadah, berjamaah, berzikir, beribadah. Ini adalah tempat beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat bermajlis ilmu. Untuk itu, dua itu adalah fungsi masjid yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan. Kalau yang lain, bisakah dilakukan? Silakan. Dahulu Nabi membagi zakat di masjid. Sekarang membagi zakat di kantor, ya silakan. Yang penting sampai kepada orang yang berhak. Dahulu Nabi memusyawarahkan untuk mempersiapkan pasukan di mana? Di masjid. Ingatkan ketika peperangan Uhud akan terjadi, di mana dikumpulkan sahabat? Di masjid. Tapi sekarang enggak, di kantor angkatan bersenjata, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi dua ini, yang pertama adalah tempat beribadah, yang kedua tempat bermajlis ilmu. Itu adalah peran utama. Itu peran dan fungsi masjid yang tidak boleh hilang. Oh, masalah ekonomi masjid,
Bisakah di masjid? Bisa. Bisakah di luar masjid? Boleh juga. Tidak ada masalah. Nah, berarti itu pilihan. Tapi ingat, ada larangan di masjid berjual beli. Jadi ada dua hal yang terlarang di masjid, yaitu yang pertama al-bay' wasyira', berjual beli, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahakallahu tijaratak." Coba bayangkan itu. Kalau kamu melihat ada orang menjual atau membeli, yabi' atau yabta', menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, katakan, ketika jual belinya berlangsung itu katakan apa? La arbahakallahu tijaratak. Mudah-mudahan tidak diberi untung oleh Allah jual beli engkau itu. Ini bukan tempatnya. Nah, wa idza ra'aitum man yansudu dallatan faqulu la raddakallahu alaik. Dan kalau ada orang yang mengumumkan barangnya yang hilang untuk ditemukan orang, nah para ulama mengatakan kalau barang temuan bagaimana? Berbeda. Ini yang hilang. Ambo kehilangan itu. Kalau ada nomor suwo, tolong hubungi nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Itu namanya sudullah namanya. Mengumumkan barang hilang. Bukan barang dapat. Kalau barang dapat, boleh enggak? Ada tadi yang tercecer di sana, siapa yang punya datang ke kantor, boleh. Tapi yang sudullah, barang yang sedang hilang kemudian diumumkan untuk siapa yang bertemu tolong hubungi saya atau hubungi nomor sekian. Kalau ada kamu melihat orang yang sudullah, faqulu, apa yang boleh kita katakan, bahkan disuruh oleh Nabi kepada orang tersebut, la raddallahu alaik. Mudah-mudahan tidak dikembalikan oleh Allah kepada engkau. Nah, jadi hati-hati. Makanya kalau kita lihat para ulama dahulu di kalangan tabi'in, misalnya Atha bin Yasar misalnya, kalau dia lewat kepada sebagian orang yang membawa dagangan ke masjid, ya, ditanya, dipanggil, sini itu. Kata Atha, sini. Fasalahu ma ma'ak, apa yang kau bawa itu? Wa madza turid? Apa yang engkau maksud? Engkau ingin membawa barang daganganmu itu ke masjid itu. Mau apa? Kata Atha. Nah, fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'a, ketika diberitahu orang, ambo nak menjual ke orang nadir tu. Kalau ada dia berbicara begitu, apa kata Atha bin Yasar? Nah, alaika bisuqid dunya, innama hadhihi aswaqul akhirah. Kalau kamu menggalih, apa itu ke pasar dunia, di sikona ada pasar akhiratnya kok. Begitu. Nah, untuk apa masjid dijaga seperti itu? Supaya nuansa kekhusyukan tidak rusak. Nah, itu makanya saya ingatkan pengurus masjid berhati-hati di dalam mengelola, menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Sekarang sudah banyak pelanggaran-pelanggaran. Saya bertemu dulu ustadz berceramah, samping kiri kanannya ada baliho travel umrah. Ini lama-lama kalau begitu nanti sekeliling dinding masjid ini penuh nanti dengan apa? Nah,
Ya, bayangkan, ada di sini kiri kanan. Jangan. Masjid bukan tempat untuk itu. Dan bukan untuk melariskan dagangan pula. Ada pula kadang yang sampaikan ceramah, saya nulis buku bermacam, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau buku ada di luar. Sama saja itu. Berarti di sikong galenya namanya itu. Nah, kadang sebagian, maaf saja, para dai kadang mempromosikan, saya akan berangkat umrah hari itu, siapa yang tahu saya akan ikut. Itu tidak kerajo, itu tidak di majelis di sini. Baik keluar itu tidak ada kumpulan lah lapangan tanya maaf. Tapi di dalam majelis seperti ini tidak tempatnya. Makanya saya beberapa kali berpengalaman jamaah bertanya, saya katakan, Bu, saya sedang ngaji, nanti cerita itu di luar, tidak ada di sini. Kalau kita tidak jaga ini, maka kata orang Minang tahun, lalu penjahit, lalu kulindan. Kalau sudah diizinkan berbagai macam. Jadi di sini kadang-kadang sebagian orang menuduh saya keras kadang-kadang. Saya pernah menyuruh turunkan baliho perbankan syariah di dalam masjid. Masjid Agung Al-Muhsinin Solo ketika itu, belakang. Ya sponsor itu kan merek, itu kan bukan hanya sponsor acara itu saja. Tapi itu promosi. Keluarkan. Nah, ada dulu beliau tertegak, dikeluarkan. Sebab kalau tidak dikawal seperti ini, apa saja dibawa orang ke masjid. Saya pernah dulu diundang acaranya Maulid Nabi. Tapi di sudut sudah ada organ. Organ itu apa tuh? Ya ibu-ibu kasih darbana. Enggak urusan. Kini pilih saja. Organ itu keluar atau mau keluar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena banyak di antara kita yang tidak menguasai bagaimana sebenarnya peran dan fungsi masjid dan bagaimana petunjuk di dalam syariat dalam mengelola rumah Allah. Jadi setiap orang yang ada di masjid menjadi kewajibannya itu apa? Untuk menjaga kehormatan masjid dan hak majelis yang ada di dalam. Kemudian selanjutnya, orang yang telah berada di dalam masjid hendaklah jangan melakukan hal-hal yang memancing tidurnya, berusaha untuk melawan nu'as, rasa mengantuk. Makanya salah satu kenapa seseorang kalau berjalan dari rumah dimakruhkan, bahkan dilarang di dalam hadis Nabi, ayusyabbika, menyilang-nyilangkan jari jemarinya, di antaranya adalah kata ulama ini lebih memudahkan orang untuk tertidur. Nah, termasuklah di antaranya, kalau ini kita syukur saja, alhamdulillah ada pengajian yang saya heran juga, baru semulai Buya duduk sikon, nah jamaah aku dah ada di tengah, sadonya bersandar ke dinding. Kemana nanti ini mungkin ada rumpung keliling sadanya. Asal itu kau Buya mengecek sulang sana, lain ke aku. Itu bukan adab di dalam bermajlis. Nah karena itu saya sering ingatkan jemaah, walaupun bapak-bapak juga sering kalau Jumat tu berabui mencari posisi dekat tonggak. Nah, itu tidak terbaik. Karena berada di dalam masjid hendaknya menghindari asbab, segala sebab yang akan membuat dia tertidur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid, falyatahawwal min majlisihi dzalik ila ghairihi." Apabila seseorang kamu berada di masjid, dia terasa mengantuk, na'asa,
Nah, satu mengantuk ahadukum fil masjid, di masjid. Kemudian bagaimana caranya supaya dia jangan menyambung sampai tidur di sana? Falyatahawwal, berputarlah dia, bergeserlah dia min majlisihi, dari tempat duduknya kepada tempat yang lain. Jadi kalau ngantuk yang tadi pindah stay. So, jangan-jangan ada setan yang kayak itu bisik-bisiknya. Apalagi kalau setannya sepakat sama-sama manusia, sama-sama lalu selawat. Nah itu. Nah berarti ketika berada di rumah Allah, seseorang hendaklah menahan dirinya, menjaga dirinya jangan terseret untuk itu. Ada perkataan Al-Imam Asy-Syaukani yang menarik tentang mengantuk di masjid ini. Wal hikmah fil amri bit tahawuli anna al harakat tudhibun nu'asa. Kenapa Nabi menyuruh kita bergerak, berpindah? Kata Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahwa gerakan, jadi gerakan itu akan berakibat apa? Hilangnya rasa mengantuk. Jadi orang kalau mengantuk dia bergerak, berpindah, duduk, hilang rasa mengantuk dia. Wa yahtamil anna al-hikmah fi intiqal min al-makan alladhi asabathu fihi al-ghaflah bi nawmi wa in kana an-na'im la haraja alaih. Dan ingat, walaupun tertidur itu bukanlah perkara yang haram. Kalau ya, nyen wabayo tu balaloan. Nah, talalo kali pengan. Nah, tapi walau bagaimanapun disuruhnya oleh Nabi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, setidaknya tadi tempat lalai sekarang pindah ke tempat yang ingin dia fokus beribadah, berarti dia sedang berhijrah ringkas namanya itu. Berhijrah pendek dari lalai menjadi semangat. Nah, begitu melawan bagaimana dorongan untuk lalai dalam masjid itu dengan gerakan seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi isi dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Jadi jangan ada yang berkata menunggu imam untuk mengimami salat berjamaah itu sia-sia. Tidak. Tidak sia-sia. Bahkan itu terhitung di dalam salat. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Berikutnya adalah taswiyatus sufufi wa itmamuha, yaitu menyamakan saf dan menyempurnakan. Dia ada dua di sini. Menyamakan, menyempurnakan. Menyamakan orang sering perhatian, tapi menyempurnakan banyak yang lalai. Saf pertama masih ada, dia sudah buat saf berikutnya. Yang disuruh itu duo. Itu apa? Menyamakan saf. Yang kedua, menyempurnakan saf. Ingat ya, saya lihat menyamakan ada, lumayanlah. Apalagi imam juga mengingatkan, sawwu sufufakum. Tapi ingat, sebenarnya yang diperintahkan bukan hanya taswiyah, bukan hanya menyamakan, tetapi atimmu, sempurnakan. Karena itu Nabi mengatakan wasuddul khalal. Nah, hendaklah kamu menutup celah di mana ada orang yang bisa berdiri untuk salat di situ tapi dikosongkan, itu khalal, itu furjah namanya. Nah, dan menyamakan serta menyempurnakan salat itu, menyempurnakan saf itu adalah min tamamis salat, merupakan bahagian dari kesempurnaan salat. Artinya orang yang salat tidak merapikan safnya, tidak menyempurnakannya, berarti dia tidak sempurna salatnya. Tapi bagaimana? Apa makna dari menyamakan itu? Sebagian dari kita ada yang memahami menyamakannya itu adalah melengketkan jari kelingking dengan jari kelingking, telapak kaki dengan telapak kaki. Ada sebagian mengatakan tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apakah
antara dua pendapat ini bertolak belakang? Sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, menyamakan saf dalam makna tidak bertikai-tikai, itu sepakat baik ulama yang mengatakan harus bertemu telapak kaki dengan telapak kaki atau tidak bertemu, itu sama sepakat dalam perkara apa? Dalam perkara merapikan saf tidak bertikai-tikai, satu ke depan satu ke belakang. Itu sepakat tidak boleh seperti itu. Kenapa mereka sepakat? Dalilnya sharih. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada beberapa hadis, ada dari Anas ibn Malik, ada dari Abi Mas'ud, kemudian ada Nu'man bin Bashir. Di situ dikatakan, "Sawwu sufufakum." Kata Nabi, "Sawwu sufufakum." Sawwu maknanya samakan, ratakan. Tidak ada yang ke depan, ada sebagian ke belakang, tidak begitu. Jadi sama itu kan bukan ke atas ya. Nanti disusun pula kayak orang foto. Nanti tinggi di tengah. Kita tidak. Sama kan adalah ke samping kiri dan kanan. Fa inna taswiyatas saffi, sesungguhnya menyamakan saf adalah min tamamis salat. Merupakan tamam, kesempurnaan salat. Bahkan dalam hadis lain bunyinya min iqamatis salat, bahagian dari mendirikan salat. Jadi seseorang kalau hendak mendirikan salat, bukannya sekedar menunaikannya, melakukannya, maka salah satu yang harus dia lakukan adalah safnya harus dia rapikan. Kemudian di dalam hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi malah mengatakan, istawu, rapikan dan luruskan saf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibina fi shalah. Pernah di dalam salat beliau rapikan manakib. Mankib ini bau. Jadi tidak. Jadi yang disamakan itu adalah apa? Bau. Bahu ya. Jadi perhatikan bahu. Jadi bukan kaki saja, tapi juga bahu. Mankib, ini mankib namanya, bahu. Nah, apakah untuk menyamakan itu mesti bertemu pula antara telapak kaki kita dengan telapak kaki kawan? Ada di antara sahabat. Ada di antara sahabat. Berarti bukan umum begitu. Bukan umum. Tetapi di antara sahabat, inna ahadana, salah seorang dari kami di dalam hadis itu, karena ingin menyamakannya, yalsiqu, melengketkan qadamah, telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya. Berarti melakukan hal yang seperti itu bukanlah bid'ah. Nah, cuma persoalannya ada yang tidak nyaman. Nah, ini persoalannya. Jadi melengketkan telapak kaki kita, bertemu seperti itu dengan telapak kaki orang di sebelah kita, apakah itu memang ada dalil? Ada. Saya katakan baru ya, jangan diputuskan dulu kesimpulannya. Ada. Hadis itu ada. Nah, jelas ada. Tetapi haruskah seperti itu? Tidak. Jadi tidak mesti seperti itu. Walaupun tidak harus melengket, ya tidak sampai melengket antara bertemu telapak kaki. Apakah sudah termasuk merapikan? Selama sudah dirapikan, sudah. Selama tidak ada hurjah yang memisahkan antara kita dengan kawan kita yang bisa diisi oleh orang salat, itu sudah termasuk merapatkan saf. Jadi jangan dikatakan yang merapatkan saf itu maknanya melengket sadonya, bau jo bau, telapak kaki jo telapak kaki. Begitulah pemahaman tentang merapatkan saf. Tidak, itu salah satu pemahaman. Di dalam hadis dikatakan salah seorang sahabat di antara kami karena ingin untuk merapatkan, melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Berarti tidak semua sahabat melakukan cara seperti itu.
Nah, jadi yang tidak kita sukai apa? Yang mengatakan yang sunnah hanya yang menempel, yang tidak menempel tidak sunnah. Itu yang tidak cocok kita. Kita tidak setuju begitu. Karena hadisnya jelas-jelas bahwa merapikan saf itu bukan bermakna satu pemahamannya yaitu berdempetan. Nah, sebagian orang karena tidak nyaman, ada sebagian kita yang sholat tidak tenang. Kalau sudahnya lakian tepat tangan itu juga yang golakang. Akhirnya orang di sebelah dia malah terganggu jadinya. Gali-gali tepat kaki orang jadi. Nah karena itu, bagaimana merapatkan saf itu? Silahkan bagi orang yang senang dan nyaman dia, telapak kakinya menempel dan orang sebelah tidak ada masalah, silahkan. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau seseorang tidak nyaman seperti itu, kemudian dia jarakkan sedikit supaya jangan terlalu berdempetan dan khawatir tidak nyaman atau tidak khusyuk dia, karena sebagian dari kita kadang sholat karena tidak disengajanya, kadang bergerak berbagai macam daripada terganggu. Tetapi dengan catatan tidak ada furjah, tidak ada yang bisa mengisi antara dia dengan kawannya untuk beribadah, untuk sholat juga, itu tidak ada masalah. Berarti mempertemukan antara telapak kaki dengan telapak kaki, bahu dengan bahu hingga berdempetan, apakah bersyarat seperti itu baru dikatakan merapatkan saf? Tidak bersyarat begitu. Tapi melakukan yang demikian apakah boleh dan ada dalam sunnah? Boleh dan ada di dalam sunnah. Tapi bagi orang yang tidak nyaman seperti itu, dia ingin sedikit berjarak, mungkin satu jari dan bermacam, apakah sudah termasuk merapatkan saf? Sudah termasuk merapatkan saf. Kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, berarti merapatkan saf jelas. Istawu wa la takhtalifu. Rapatkanlah saf, samakan saf, jangan bertikai-tikai, kata Nabi. Nah, kemudian di dalam hadis lain, misalnya di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadhru furujat lisyaitan wa man wasala safa wasalahu Allah wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Nah, kemudian kata Nabi, aqimus sufuf, luruskan saf, wahadu bainal manakib, setentangkan bahu-bahu antara bahu kalian. Kemudian wasuddul khalal, tutup celah, wala tadharu furujat, jangan biarkan furjah untuk berdirinya syaitan. Jadi furjah kalau ada, jelas di antara kita ada yang bisa diisi, kemudian tidak diisi, berarti itu memberikan peluang untuk syaitan berdiri antara kita. Man wasala saffan, siapa yang menyambungkan saf, wasalahu Allah, disambungkan oleh Allah. Man qata'a saffan, siapa yang memutuskan saf, qata'ahu Allah, diputuskan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalnya di depan kita ada orang batal wudu. Orang batal wudu tidak boleh bertahan. Ya, tidak boleh bertahan di dalam saf. Dia harus keluar. Bagaimana hukumnya? Bukankah al-mar baina yadil musalli, yang lewat antara orang yang di depan orang yang salat itu syaitan? Tetapi ini dia lewat karena uzur. Tidak ada jalan bagi dia untuk keluar. Tidak mungkin dia bertahan karena solatnya sudah batal. Tak perlu pakai assalamualaikum pula untuk keluar dari solat. Kenapa? Karena dia telah batal solatnya. Keluar dia berwudu, silakan. Jadi orang yang di belakang jangan dihambat pula orang keluar. Nah, aneh kadang sebagian kita ini. Orang lah batal wudu, kekeluarnya andang belum, tak namu dia lagi. Beri dia ruang. Kemudian bagaimana dengan saf yang ada di depan? Ada dua cara.
Bisa orang yang di samping merapat, atau orang yang di belakang maju ke depan. Nah, itulah yang didapat oleh orang yang menyambungkan saf tadi. Man wasala saffan, siapa yang menyambungkan saf, wasalahullah, disambungkan oleh Allah orang itu dengannya. Man qata'a saffan, siapa yang memutuskan saf, diputuskan oleh Allah orang tersebut dengannya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Nah, di sini kan makanya berulang kali saya katakan, anak kecil yang dibawa untuk ke masjid salat berjamaah itu adalah anak kecil yang sudah pandai berjamaah. Itulah persoalannya. Nah, kalau anak kecil itu sudah mumayyiz, sudah pandai berjamaah, dibawa, di mana diletakkan? Tidak perlu di belakang doh. Berdirikan di samping kita, karena dia sudah pandai salat dan salatnya telah sah. Nah, yang persoalan adalah ketika dia diletakkan di belakang ramai-ramai, culik-culian lainnya belakang. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengawasi, mendidik anak ini bisa hadir di majelis salat berjamaah? Orang tuanya, bukan pengurus masjid. Ini aneh ini. Kini ku karajo mau urusan awak besarang ke orang sadun. Untuk mendidik sarang guru. Nah, untuk ba'adim sajid sarang pengurus. Di berang dan pengurus ketek awalnya mari pengurus. Nah, jadi yang akan dibawa ke masjid itu berjamaah adalah anak yang sudah mengerti bagaimana salat berjamaah, adab berjamaah, dan adab hadir di rumah Allah. Nah, kalau anak seperti itu walaupun belum balik umur 10 tahun, tapi sudah perhatikan salatnya, sudah pandai dia, sudah bisa tahu dia rukun syaratnya, sudah sah, bawa dia, jangan ditinggalkan di rumah. Tapi di mana buahnya? Daki awal, bukan di daki kawannya. Akan anda nalatinya anda, papa di ibu masuk masjid, anak suruh main luar. Nah, itu sama saja tidak mendidik jadinya. Nah, kalau anak-anak yang seperti itu ada, ya, bersama dengan kita, apakah putus saf? Tidak putus saf. Kenapa? Karena salatnya sah, dia telah mumayyiz, dia telah bisa salat. Tetapi kalau seandainya ada anak yang belum pandai salat atau tidak bisa salat, kemudian diletakkan antara kita dengan orang lain, kemudian dia melakukan apa saja, apakah putus saf? Iya, putus dia. Nah, karena itu anak yang dibawa kok dilatih dahulu, ditunjukkan ba'ajar salat, dijaga. Jadi bukan anak yang tidak pandai salat kemudian dibuat furja, jadi furja. Iya, kenapa? Karena ada tempat antara kita dengan jemaah yang lain yang tidak ada orang yang salat di tempat itu. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah anak yang mana yang boleh dibawa. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa mengerti bagaimana salat dan belum pandai menjaga adab di rumah Allah, anak-anak seperti itu tidak dibawa ke masjid, tapi dididik di rumah untuk pandai hadir di masjid. Nah, dibawa sekali untuk belajar sampai dia pandai hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu. Nah, bolehkah masjid jadikan tempat pembinaan? Boleh, tidak terlarang. Silahkan, tetapi di waktu salat berjamaah. Nah, kini kan bapak dan ibu-ibu karena acok nonton media sosial, tu ba'alum masjid tu tidak ramah anak, caliak lah di Turki, caliak di mama, anak-anak main-main di masjid. Itu bermain tak waktu salat doh. Nah, masjid dahulu kan kita juga tempat TPA berbagai macam, masjid juga, tapi bukan di waktu salatnya berlari-lari nyantaknya imam begitu, tidak. Ini keliru kita memahami video-video seperti itu.
Kemudian dijadikan masjid menjadi apa? Menjadi area yang tidak nyaman untuk beribadah. Ya tidak begitu. Silakan dijadikan di tempat mengaji. Oh, anak-anak bergalik bermainnya, selamanya nak menggaduh kawan-kawannya, tidak ada halangan. Silakan saja. Yang penting dia tidak merusak, tidak mengganggu. Nah, tetapi kalau di waktu orang bermajelis ilmu, di waktu orang sedang beribadah, apapun bentuk yang akan mengganggu kehusukan mesti ditiadakan. Begitu menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping merapikan saf, meluruskan, adalah melunakkan atau melembutkan sisi-sisi kita. Dia dulu orang nan basah ko tagang baunya. Sehingga sakit-sakit orang dek siku. Ya kan? Nah, ini sebagian orang sama dengan sujud. Bapak-bapak ada sebagian sujud nyokambang sayoknya tuh bentuk orang ketabang. Timbullah siku di dado kawan sebelah. Apakah perbuatan seperti itu benar? Tidak. Nabi telah memperingatkan, ternyata ada yang memperangai serupa itu dulu. Nah, apa kata Nabi? Khiyarukum alyanukum manakiba fis salah. Orang terbaik dari kamu adalah orang yang paling lentur bahunya di dalam salat. Artinya ketika dia merapikan saf, dia tidak nyokarehkan loh. Mentang-mentang sudah fitness tadi kan. Nah, tidak. Lembutkan, lenturkan mankib kita. Jadi tidak biangkik bau seperti itu, tidak. Tenang, lentur. Kata Nabi, khiyarukum, yang terbaik di antara kamu adalah alyanukum, yang paling lentur manakib baunya. Jadi tidak benar cara sebagian kita terkadang demi untuk merenggangkan, kan salat itu adalah yujafi, mana kita sudah jelaskan dalam fikih salat. Laki-laki itu afdalnya yujafi ba'dahu ba'dah, merenggangkan antara anggota tubuh dengan yang lain, seperti sujud. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melakukan tidak seperti itu, dia tidak terlarang. Tetapi untuk laki-laki, kalau dia rukuk, kalau dia sujud, dia jarakkan antara perutnya dengan pahanya. Itu yujafi namanya. Dia renggangkan antara rusuknya dengan lengannya, gitu. Tetapi bukan bermakna itu adalah mengeraskan bau sehingga orang di menyebelah kita, kiri kanan menjadi tidak nyaman karenanya, bahkan sakit pula karena siku kita. Begitu juga merenggangkan di dalam sujud, merenggangkan antara perut dengan paha, antara telapak, antara lengan dengan rusuk. Itu bukan berarti harus mengembangkan tangan kita sehingga akhirnya siku kita terkena ke dada orang atau ke bawah orang. Tidak begitu caranya. Nabi SAW telah mengingatkan itu, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kamu alyanukum, orang yang paling lentur manakib fis salat. Manakib, mengkibnya, bahunya di dalam salat. Jadi karena itu ketika kita merapikan saf, meluruskan saf, bukan berarti kita harus menegangkan badan kita sehingga orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Apa hikmah di balik kerapian saf itu? Nabi SAW telah mengingatkan agar kita berlatih untuk seirama, bersama, bersatu di dalam beribadah, supaya di dalam kehidupan kita bisa pula satu rentak, satu arah di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Nah, itu di samping sebagai syiar dan kaifiat beribadah, sebenarnya juga adalah tadrib, latihan kepada setiap kita untuk bisa bersama di dalam berbagai gerak. Nah, itu dikatakan oleh Nabi SAW, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kamu bertikai-tikai di dalam saf itu. Kenapa?
kalau kamu tidak bisa merapikan safmu di dalam salatmu, khawatir hati kamu juga akan bertikai-tikai karena itu. Nah, di antara kelemahan umat Islam hari ini dalam beribadah apa? Ibadah itu tidak membuahkan hasil dalam kehidupan rutinitas di dunia ini. Ibadah itu berhenti setelah akhir dari ibadah. Padahal ibadah itu adalah momentum untuk mendidik diri seseorang supaya di dalam kehidupannya di luar masjid tampak bekas-bekas orang sholat tadi, tampak bekas-bekas kebersamaan dia di dalam berjamaah, tampak bekas-bekas ketundukan dia dengan rukuk dan sujudnya. Artinya apa? Titik lemah kita hari ini beribadah, ibadah itu hanya untuk ibadah saja. Ibadah itu bukan untuk kehidupan kita. Itulah kelemahan kita hari ini. Karena itu tidak mengherankan orang yang sholat tapi perangainya tidak seperti orang sholat. Dia sholat tetapi dia tidak peduli halal dan haram, padahal di dalam sholatnya dia telah meminta kepada Allah agar jauhkan dia dengan dosanya, seperti terjauhnya antara timur dan barat. Dia telah mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidupnya, matinya, seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Tetapi di dalam praktek dan kenyataan di dalam hidup dan matinya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk pangkatnya, untuk hartanya, untuk berbagai macam. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, rasanya untuk terkait dengan adab hadir di rumah Allah dan bagaimana cara kita menunggu waktu salat sudah selesai kita kaji sampai hari ini. Kajian berikutnya sebenarnya terkait dengan imam. Saya skip saja perkara imam ini, biarlah nanti saya bicara ini dengan para imam-imam. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kita artinya untuk kajian sholat kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah, karena saya juga banyak mendapatkan catatan-catatan dari jamaah yang banyak yang meminta agar kajian dipindah atau dilanjutkan setelah selesai kajian ini kepada kajian tentang rumah tangga dan keluarga. Nah, ya berdoa mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Jadi ke depan kita akan berbicara tentang fikih al-ahwal as-shakhsiyah, yaitu tentang fikih keluarga. Nah, di sini kita akan berbicara tentang nikah, kita berbicara tentang tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak. Kita juga akan berbicara tentang perkara tentang wasiat, tentang kewarisan, tentang berbagai macam banyak bab-bab yang harus dibahas dalam perkara ini. Ya, termasuk juga tadi cerita tentang bagaimana belajar jadi mertua yang baik, minimal dapat ilmunya dulu. Yang belum jadi mertua, berilmu dulu. Yang sudah jadi mertua, yang terlanjur perbaiki saja dulu.